Good morning student. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita masuk ke tematik A, subtema 4 dengan tema Aku Istimewa. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan yang pertama anak-anak dapat menghargai suatu perbedaan, yang kedua diharapkan anak-anak mampu menjumlahkan dua bilangan dengan tepat. Setiap orang pasti memiliki perbedaan. Perbedaan itu yang membuat kita istimewa. Nah, perbedaan antara satu dan yang lainnya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nah, sekarang mari kita buka buku paket halaman 84. Terlihat pada gambar yang pertama ada Tony dan Johnny. Kira-kira perbedaan antara Tony dan Johnny apa ya? Iya, Tony memiliki kegemaran atau hobi bermain bola, sedangkan Johnny lebih suka bermain robot. Iya. Untuk gambar yang kedua ada Nina dan Lani. Ya, terlihat di sana Nina lebih suka bermain boneka, sedangkan Lani dia suka membaca buku. Nah, walaupun semua memiliki perbedaan, mereka tetap bermain dengan rukun, bermain bersama. Di halaman 86 yang pertama kalian diminta untuk mengamati perbedaan antara Tony dan Nina. Sudah terlihat ya perbedaannya. Yang kedua, yuk tirukan meme ini dalam membaca. Rambut Tony keriting, Tony main bola. Gambar yang satunya, rambut Nina ikal, Nina suka menggambar. Nah, setelah anak-anak menirukan, silahkan anak-anak tebalkan hurufnya ya, kalimat yang tadi, serta anak-anak lingkari bagian huruf vokalnya. Huruf vokal apa saja kemarin? A, I, U, E, O. Nah, lingkari yang ada huruf-huruf seperti itu. Bisa ya nak ya? Di halaman 88 anak-anak diminta untuk berlatih. Untuk soal yang pertama, anak-anak diminta mengamati dan menyebutkan satu saja perbedaan yang ada pada gambar 1 dan gambar 2. Yang kedua, kalian diminta menebalkan huruf yang sudah tersedia dan lingkari huruf vokalnya juga. Selanjutnya, silahkan anak-anak buka halaman 90. Nah, pada halaman 90, yuk kita bermain menebak ciri atau fisik seseorang dengan melihat bentuk fisiknya ya. Terlihat di sana Tony bersama teman-temannya sedang bermain bola. Nah, antara satu orang lainnya memiliki perbedaan fisik. Nah, tugas kalian ya, tuliskan nomor punggung masing-masing anak tersebut ya. Mungkin kalian lihat sesuai dengan ciri fisiknya. Bisa ya? Bagaimana anak-anak? Apakah dalam menentukan nomor punggung ada kesulitan? Tentunya tidak ya. Dengan mengamati bentuk fisik atau bentuk tubuhnya, anak-anak pasti langsung bisa mengenali perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Oke, baik anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran 3. Nah, terlihat pada gambar di sana terdapat Nina dan keluarganya sedang melakukan aktivitas bersama. Walaupun dalam satu keluarga, mereka memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Yuk kita amati satu-satu. Ya, terlihat di sana ayah Nina suka membaca. Membaca apa nak? Itu ada huruf yang masih acak. Dengan bantuan gambar, anak-anak pasti bisa menebaknya. Kira-kira apa ya? Ya, betul. Ayah Nina suka membaca koran ya. Dengan melihat gambar atau dengan bantuan gambar dapat memudahkan anak-anak untuk menyusun kata-kata tersebut. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Lihat pada gambar yang kedua terdapat Ibu Nina. Sedang apa Ibu Nina? Iya, sedang merangkai bunga. Nah, itu langsung terjawab. Ibu Nina merangkai bunga ya. Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Terlihat di sana Nina menggambar menggunakan pensil. Oke.
gambar ya nak. Adi suka bermain balok, ya pinter. Walaupun di dalam keluarga Nina terdapat perbedaan kegemaran, ternyata ada kesamaan juga antara Nina dan ibunya. Nina dan ibunya sama-sama menyukai donat. Nah, terlihat pada gambar ya nak. Ibu membuat 4 donat. Setelah itu, ibu Nina membuat lagi 4 donat. Terlihat pada gambar ya nak. Yang pertama, ibu Nina membuat 4 donat. Kemudian ibu Nina membuat lagi 4 donat. Sekarang donat ibu Nina ada 8 ya. Bisa anak-anak hitung sesuai gambarnya. Jumlahnya ada 8. Oke, good. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di samping. Ibu menggoreng 2 telur. Lihat pada gambar ya nak. Kemudian ibu menggoreng lagi 3 telur. Nah, sekarang berapa jumlah telur yang ibu goreng? Yang pertama ada 2, selanjutnya ada 3 yang digoreng. Berarti jumlahnya ada, iya betul, ada 5 ya. Bisa terlihat pada gambarnya ya, telurnya ada 5. Bagaimana anak-anak? Mudah kan menjumlahkan 2 bilangan? Apalagi masih menggunakan bantuan gambar. Nah, untuk memantapkan lagi silakan anak-anak berlatih pada halaman 96. Pada halaman 96, anak-anak diminta melengkapi penjumlahan sesuai gambar. Di bagian kedua, kalian diminta menghubungkan kata yang sesuai dengan huruf penyusunnya. Ya, mudah ya nak ya? Pasti mudah, pasti bisa. Baik anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 4. Untuk pembelajaran 4, ayo kita menyebutkan kata. Anak-anak diminta memberikan tanda checklist pada kata yang serupa. Perhatikan gambar yang pertama. Iya, ada kata baca. Kira-kira kata yang serupa dengan baca itu apa? Apakah buka atau rasa? Nah, coba kalian dengarkan lagi. Baca, apakah serupa dengan buka atau rasa? Bisa ya nak? Oke, sekarang perhatikan gambar yang kedua. Terlihat ya, gambar buku. Nah, mana kata yang serupa dengan buku? Apakah suku atau kutu? Coba kalian dengarkan lagi. Buku. Yang serupa dengan buku apakah suku atau buku? Oke, bisa ya? Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Ada kucing. Nah, mana kata yang serupa dengan kucing? Apakah caping atau kuping? Oke, bisa. Gambar yang terakhir adalah gambar jari. Nah, jari. Kira-kira kata yang serupa dengan jari apa ya? Apakah lari atau duri? Pastinya anak-anak bisa menentukan ya kata yang serupa. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita lanjut ke halaman 99. Perhatikan gambar berikut. Terdapat gambar sebuah tempat pensil. Nah, tempat pensil tersebut adalah salah satu karya dari Nina. Nina membuat tempat pensil itu dari barang bekas dan bahan alam. Bahan yang digunakan Nina adalah karton bekas tisu gulung, lem, gunting, ada ranting, bunga, dan daun kering. Nah, ternyata bahan bekas dan bahan yang ada di alam seperti daun, ranting tersebut bisa kita manfaatkan untuk membuat suatu karya yang memiliki nilai yang bisa kita gunakan dalam sehari-hari. Bagaimana anak-anak untuk pembelajaran 4 mengenai kata yang serupa dan bahan untuk berkarya? Apakah anak-anak sudah memahaminya? Nah, untuk memantapkan lagi, silahkan anak-anak buka di halaman 100. Yang pertama, kalian
berlatih untuk menentukan kata yang serupa yang terdapat pada gambar. Seperti biasa, silahkan anak-anak beri tanda checklist bagian kata yang serupa. Nah, pada bagian kedua, anak-anak diminta melingkari kerajinan yang terbuat dari bahan alam. Ingat ya nak, untuk membuat kerajinan tadi ada dua bahan buatan dan bahan dari alam. Masih ingat kan? Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 5 ya. Sebelumnya dengarkan lagu yang Mimi putarkan ya. Lagu yang menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu. Dengarkan baik-baik ya nak. Kalau anak-anak bisa ikut nyanyi bersama, oke? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Betul ya, kasih sayang seorang ibu itu sepanjang masa. Seorang ibu memberikan kasih sayangnya tanpa mengharap atau meminta imbalan suatu apapun. Bagaimana dengan ibu kalian? Sayang juga kan sama kalian? Tentunya sayang. Nah, selanjutnya yuk kita berlatih berhitung. Silakan anak-anak buka halaman 102. Gambar yang pertama, Joni suka buah apel. Joni memiliki 1 buah apel. Ibu Joni memberinya 3 buah apel. Jadi sekarang berapa jumlah apel Joni? Betul, ada 4 ya. 1 ditambah 3 jadinya 4. Oke, sekarang perhatikan gambar yang kedua. Deli mempunyai 4 buah buku. Kemudian Deli membeli lagi 2 buku. Sekarang berapa jumlah seluruh buku Deli? Awalnya ada 2, kemudian beli lagi 4. Jadi ada, betul, jumlah buku Deli ada 6. Bisa ya? Nah, untuk memantapkan lagi, silahkan anak-anak kerjakan. Ayo berlatih di halaman 103. Untuk bagian pertama, silahkan kalian lengkapi penjumlahan sesuai pada gambar. Untuk bagian kedua, silahkan kalian beri tanda checklist atau tanda cetak pada gambar yang menunjukkan kasih sayang terhadap teman. Anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 ini, Nina mengungkapkan kasih sayang kepada ibunya melalui puisi. Nah, puisi yang dibuat Nina ini mengungkapkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, kepada ibunya. Nah, kita baca puisi karya Nina bersama-sama. Kalian buka di halaman 104 ya nak. Ibu, karya Nina. Di dekatmu aku merasa senang. Di dekatmu aku merasa nyaman. Kau selalu menyayangiku, tidak pernah lelah menjagaku. Ibu, kau harta yang paling berharga. Gambar berikut adalah salah satu bentuk kasih sayang. Coba perhatikan. Apa alasannya gambar di samping menunjukkan kasih sayang? Yang pertama, ada gambar seorang ibu yang sedang menemani anaknya belajar. Apakah itu bentuk rasa kasih sayang? Iya, betul ya. Dengan ibu menemani anaknya belajar, itu adalah salah satu wujud kasih sayang ibu terhadap anaknya. Baik, kita ke gambar yang kedua. Ada gambar Nina sedang membantu ibunya merapikan tempat tidur. Iya, itu juga termasuk wujud kasih sayang. Wujud kasih sayang Nina terhadap ibunya, yaitu dengan membantu merapikan tempat tidurnya sendiri. Nah, anak-anak semakin paham sekarang ya. Nah, selanjutnya perhatikan bentuk kasih sayang Nina kepada adiknya. Perhatikan gambar ya nak. Nina memiliki adik bernama Adi. Ya, Nina sangat menyayangi adiknya. Nah, terlihat pada gambar,
Nina membantu adiknya mengambil mainan karena adiknya tidak sampai. Nah, itu salah satu wujud kasih sayang Nina kepada adiknya. Kedua, terlihat ya, ayah Nina ingin mencuci motor. Nah, di sana terlihat Nina membantu ayahnya dengan membawakan selang. Nah, karena sudah dibantu oleh Nina, ayah Nina pun mengucapkan apa? Terima kasih. Ayah Nina merasa bangga kepada Nina dan ayah Nina merasa terbantu sekali. Pekerjaan ayah Nina menjadi terasa ringan. Nah, bagaimana dengan keluarga kalian? Apakah dalam keluarga kalian saling bantu-membantu seperti Nina dan adiknya, seperti Nina dan ayahnya? Pasti ya, pasti dalam satu keluarga saling membutuhkan satu sama lain, harus saling membantu agar pekerjaan semakin ringan. Iya, selain Nina suka membantu adik, ayahnya, Nina juga suka membantu ibunya. Nina mengambilkan 3 jeruk di dapur. Kemudian Nina mengambil lagi 4 jeruk di dapur. Nah, berapa jumlah jeruk yang diambil Nina seluruhnya? Yang pertama ada 3, yang kedua ada 4. Berarti jumlahnya 3 sama 4. Iya, jumlah seluruh jeruk yang diambil Nina ada 7. Hebat. Lagi, silakan anak-anak kerjakan ayo berlatih di halaman 107. Yang pertama, untuk bagian pertama, anak-anak memberikan tanda checklist pada gambar yang menunjukkan rasa kasih sayang. Untuk bagian 2, silakan anak-anak tulis lambang di mana sesuai gambar dan lakukan operasi penjumlahan pada gambar tersebut sesuai gambar tersebut. Jika ada kesulitan, silakan meminta bantuan ayah bunda kalian. Oke? Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya dengan baik ya. Dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Mem Yeni. Wassalam.